Audio Jungle. Halo teman-teman pendengar setia MD Podcast. Jadi, selamat datang kembali di acara MD Podcast dengan tema yang kita ambil yaitu Harmoni Ramadan, Keberagaman dalam Kebersamaan. Nah, di bulan suci Ramadan kemarin, kita kan baru aja merayakan momen yang sangat besar dan fenomenal, yaitu kita mengajak buka bersama nih kepada sekolah-sekolah yang tentunya ada di sekitar Tangerang Selatan ini. Nah, pada hari ini kita akan mengadakan podcast yang mengundang tamu dari SMA Mater Dei dan juga ada dari Taruna Mandiri. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaannya, kayak lebih asik kalau misalnya kita kenalan dulu deh. Kenalin, aku Leonardo Gabriel sebagai murid dari SMA Mater Dei. Halo, aku Kibi, aku dari SMA Mater Dei juga, dan aku sekarang di kelas 12. Salam kenal semuanya. Halo teman-teman Mater Dei, perkenalkan nama aku Devintania Kasela dari Sekolah Taruna Mandiri. Oke, nah karena kita udah kenalan nih, kayaknya kalau misalnya kita masuk ke pertanyaannya sekarang bisa kali ya? Nah, jadi gimana sih perasaan teman-teman kalian ini menghadiri acara bukber di lingkungan sekolah kita yang kemarin kita adain? Boleh dari kamu dulu aja. Oke. Kalau dari aku benar-benar ini first experience aku yang menjadi best experience. Karena pertama ini tuh yang mengadakan tuh sekolah yang tidak menjalankan ibadah tersebut. Tapi tuh mereka tuh punya keberagaman yang kayak gak mandang mata gitu. Jadi kayak semua sama. Jadi aku merasa nyaman gitu. Kayak gak ada bedanya. Seru sih. Bener-bener yang excited banget, seneng banget. Terus kayak aku ngajak teman-teman aku, ayolah. Terus tadinya tuh kan maksimal 3 ya. Apa 4 ya? Pokoknya sekian tapi banyak yang mau ikut. Tadinya mau bawa 5. Cuman takut kan ya. Bawa pasukan banyak. Karena emang bener-bener pada excited mau join juga gitu. Kalau Kak Ibi gimana? Ya itu bener banget sih, kayak aku sama juga sih Le, kurang lebih mungkin kalau dari aku karena aku ngehadirin bukbernya itu 2 periode ya, tahun 2024 sama tahun 2025 juga. Sebenarnya dua-duanya sama-sama keren banget. Bener-bener perasaan aku tuh pas ada di pengurus OSISnya juga dan datang sebagai anggota pas bukbernya juga itu seru banget karena tentu aja perasaannya itu beda di acara sebelumnya dan sekarang, tapi dua-duanya itu sama-sama ngehadirin acara yang benar-benar bermakna banget khususnya buat aku dan juga sama juga tadi Devinta ya ngerasain hal yang kayak jarang gitu kita temuin kalau misalnya dia sama-sama lain. Jadi kita suka banget. Apalagi ini kan banyak SMA yang diundang. Iya, bener-bener nambah-nambah relasi. Terus rame juga kan, jadi seru banget sih Le. Bagus deh kalau misalnya kalian senang sama acara kemarin yang udah kita buat. Dan karena kalian senang nih sama acara kemarin, nah menurut kalian tuh momen yang paling berkesan selama acara bukber kemarin tuh apa sih? Aku ada dulu. Apa tuh? Silakan. Kalau di tahun sekarang kemarin itu kan kita sempat ngobrol-ngobrol banyak banget ya sama sekolah lain, terutama kalau misalnya kemarin aku ngobrol paling banyak sama sekolahnya Devita juga. Jadi momen paling berkesan itu pas kita ngobrolin tentang gimana sih toleransinya agama dia tentang agama non muslim ya, maksudnya terhadap agama kita gitu yang muslim. Jadi bener-bener aku bisa ngebuka perspektif yang tadinya aku kira aku nggak pernah dapet pendapat-pendapat yang aku dapat dari mereka. Aku udah gitu sih. Kalau aku ya, apa yang paling berkesan? Semuanya benar-benar berkesan karena benar-benar seru. Kita tuh nggak dibikin canggung gitu loh, benar-benar yang kayak feels like home, asik. Maaf ya agak Inggris dikit. Iya, pokoknya kayak aku merasa nyaman gitu, nggak yang canggung gimana gitu. Benar-benar semuanya jadi berkenang gitu. Paling berkenang sih karena kita tuh nggak dibikin kayak tamu gitu, bener-bener kayak teman semua. Itu sih yang paling berkesan di hati aku. Karena bondingnya juga pas bukber kuat kan satu sama lain. Untungnya sih begitu ya. Dan akhirnya juga acara ini puji Tuhannya bisa berjalan dengan lancar. Dan kalian juga ternyata bisa mendapatkan experience yang menarik dan juga akhirnya bisa mendapatkan pengalaman yang ternyata juga kalian senang dan juga bisa mendapatkan hal-hal yang bisa memorable untuk kalian. Dan karena kalian udah kayak, wah ada sesuatu yang menarik nih dari event ini. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayak menurut kalian bagaimana acara seperti ini tuh bisa membantu kayak kita kan bisa dibilang kita adalah orang yang berbeda ya, karena agamanya itu berbeda. Nah, gimana sih kita bisa mempererat hubungan lintas agama gitu?
Kak Ibi, Kalau misalnya untuk mempererat hubungan antar agama dari bukber aja itu udah lebih dari cukup gak sih? betul banget. Karena jujur aja kalau misalnya dari sekolah yang non muslim ke sekolah muslim itu aja udah bisa ngebuka toleransi yang besar banget kan. Jadi kalau misalnya menurut aku dari acara bukber sendiri aja itu udah bisa mempererat hubungan agama lain dengan agama satunya. Ya, jawaban aku nggak jauh dari Kak Ibi sih. Emang acara kayak gini bener-bener mempererat gitu. Gak cuman pertemanan, juga saling silaturahmi, beragama juga saling apa ya, jadi saling berteman, semuanya gak ada yang beda gitu loh. Itu keren sih. Karena di Indonesia sendiri kan emang kita tentunya harus toleransi ya. Benar. Ya kan? Benar. Nah, dan untungnya semua itu bisa terjadi dan lancar ya. Kita semua bisa tetap bonding satu sama lain meskipun kayak kita ini berbeda tapi tetap bisa bersatu. Seperti kayak Bhinneka Tunggal Ika ya. Iya benar. Nah, oke. Mungkin kita bisa lanjut kayak kan ini kita mengundang dengan tema Ramadan kan. Nah, menurut kalian tuh Ramadan itu gimana sih? Artinya itu dan apa yang bisa kalian jelasin ke kita yang orang non muslim gitu loh. Selain puasa apalagi deh fitnah ya. Pasti banyak maknanya Betul. sih, benar. Apalagi Ramadan itu, fun fact juga nih, Ramadan itu bulan yang baik. Maksudnya di agama Islam bulan yang baik karena di situ pahala kita tuh bener-bener dilipat gandakan. Segala niat baik kita tuh bisa menjadi pahala. Gimana cara kita menjalankannya juga udah menjadi pahala. Jadi bener-bener yang Ramadan tuh bener-bener bulan yang suci gitu. Apalagi Ramadan ini biasanya tempat bulan dimana kita tuh saling bersilaturahmi kayak bukber kemarin. Benar-benar. Terus pas ntar lebaran gitu kan, itu kan benar-benar kita tuh jadi menjalin silaturahmi dengan keluarga lagi yang di kampung, yang di mana-mana. Jadi kayak benar-benar bulan bagus lah kalau menurut Islam gitu sih. Kalau menurut aku juga. Mungkin ya agama kita juga ngajarin di selama bulan Ramadan itu kita harus maafin ya, Iya, maafin satu sama maafkan. lain. Itu sih jadi poinnya kalau misalnya Ramadan tuh bukan cuma puasa aja, tapi kita emang harus benar-benar ikatan satu sama lain, persaudaraan itu harus benar-benar kita bonding gitu biar Ramadan itu maknanya lebih dari ya puasa itu tadi Iya, kan. jadi Ngomong-ngomongin tentang puasa nih, aku penasaran sama kalian. Kan itu kan kalian puasa tuh bakal 30 hari gitu ya. Iya. Nah, kalian gimana sih cara bisa bertahan selama 30 hari itu kayak nggak makan selama berbelas jam kan ya? Iya. Boleh dong kayak diceritain gitu gimana cara kalian bisa nahannya gitu. sahur nggak sih Kak, sahur? Iya, sahur tuh penting banget. Apalagi kamu masih sekolah nggak? Aku masih sekolah. Masih sekolah. Iya sih, kita masih sekolah juga. Jadi selama ngejalanin puasa yang berbelas-belas jam itu sahur sih penting Sahur, banget. sahur. Terus juga nggak boleh begadang. Iya, Nggak betul, boleh nggak boleh begadang. karena ngaruh banget ke stamina gitu. Oke, yaudah kita lanjut ke pertanyaan terakhir yaitu mengenai apa pesan yang mungkin ingin kalian sampaikan kepada kita-kita yang teman-teman non-muslim tentang Ramadan dan kebersamaan ini. Ih, kamu dulu. Dari aku ya, pesan-pesannya tuh bener apa ya, ini kan tingkat kebersamaannya udah bener-bener tinggi, lebih ditingkatin lagi biar udah di level infinity, jadi nggak ada yang berbeda gitu loh, sama-sama dipandang satu mata gitu loh. Jadi kayak biar dipandang dua mata dong harusnya ya. Iya. Dipandang dua mata biar semuanya tuh sama rata. Jadi kayak pesan-pesannya nggak ada sih pokoknya, karena emang sekolahnya udah keren gitu loh, udah nggak ngelihat perbedaan gitu. Jadi pesannya ya itu aja, cuman lebih ditingkatkan lagi walaupun udah tingkat gitu. Sama sih kalau dari aku juga, yang penting kita tuh harus open minded ya Betul, open minded. ibadah agama lain juga. Kita nggak boleh ngejudge ya apapun itu bentuknya, tentang misalnya kayak bukber kemarin kan ada yang sholat juga. Iya. Itu bentuk apresiasi yang besar banget sih kepada ibadah agama Islam gitu. Jadi kalau misalnya untuk meningkatin toleransi biar lebih kenceng lagi ya, kita harus open minded, harus bisa nerima kalau di Indonesia di sekitar kita tuh nggak cuman tentang agama Islam Betul. aja gitu sih. Saling respect Iya, juga. benar-benar. Oke, jadi gimana? Boleh dong kayak di sharing gitu pesan-pesan dan kayak gimana caranya untuk bisa toleransi di negara kita yang ada 6 agama ini. Jadi kan kita sangat luas ya dan kita berbeda-beda, dan gimana sih cara kalian bisa bertoleransi gitu loh? Nah, balik lagi sih ya ke Iya. respect, ke gimana cara kita bisa nerima. Cuman kalau misalnya dari aku sendiri, karena aku juga salah satu kaum minoritas ya di acara Mother Day, teman-teman. Aku sendiri juga muslim, walaupun juga teman-teman aku banyak yang muslim di sini, tapi cara aku biar bisa
toleransi, open minded akan teman-teman aku yang agamanya berbeda juga dengan aku, itu adalah gimana aku bisa beradaptasi lebih cepat gitu. Jadi beradaptasi bukan berarti harus cocok, harus bisa kayak match sama teman-teman aku yang lain, tapi gimana cara aku tuh biar bisa ngebonding sama mereka tanpa harus ngeliat ada agama lain lah, suku, ras, agama. Tadi bener kan Leo sebut ada nama agama di Indonesia, jadi memang beragam banget yang harus kita terima gitu loh. Jadi kalau misalnya pasangan aku ya kita memang harus toleransi, open minded supaya kita bisa sama-sama respect. Bener nggak? Betul banget. Kalau jawaban aku emang gak jauh-jauh dari KIB, benar-benar kita harus respect. Aku juga sekolahnya yang sekolah umum, jadi banyak agama juga kan. Jadi kayak lebih apa ya, kayak gak usah mandang agama apa deh, yang penting kita sekolah gitu loh. Yang penting kita berteman, gak usah saling membedakan, saling respect. Iya bener kata KIB sih. Aku juga setuju sih sama pendapat-pendapat kalian, karena emang kita hidup di dunia yang, di negara yang begitu banyak agama, dan tentunya ada perbedaan sara juga, bukan hanya agama. Dari suku, ras, agama, dan juga banyak pendidikan-pendidikan yang beda juga. Bukan hanya dari sara, bahkan cara berpendidikan aja ada yang bisa berbeda juga. Nah dari situ mungkin kita bisa lebih mengenal lebih jauh antara satu sama lain di antara perbedaan. Karena kesenjangan itu sebenarnya bikin jadi persatuan gak sih? Iya betul. Karena ada kesenjangan yang jauh banget, jadi kita mau gitu buat bersatu. Mungkin kalau misalnya nggak ada kesenjangan itu kita belum bisa bersatu kan? Itu sih. Oke, jadi ini benar-benar pertanyaan yang terakhir. Kan kalian juga tadi udah sempat bilang kalau misalnya untungnya acara yang kita udah bikin ini udah cukup baik, dan tentunya masih ada yang perlu ditingkatkan. Dan kalau ada saran yang boleh diberikan, silahkan. Ke acara di Selain yang bukber, untuk mungkin tahun depan atau acara-acara selain bukber ini. Dari Devita dulu kan dari sekolah. Oke. Kalau menurut aku jangan terputus di angkatan ini, angkatan bawah tetap adain biar udah kakak-kakaknya buat, jangan malah terputus gitu loh, tetap dijaga gitu loh. Terus sarannya nggak ada sih, karena aku lihat OSISnya ini udah tertata, jadinya kita kan kadang kalau kita ngeliat orang bolak-balik ikut capek ya. Ini tuh bener-bener kayak set gitu loh, jadi kita nggak capek, kita bener-bener nyaman. Udah keren sih, tetap dipertahanin aja, jangan sampai terputus gitu sih. Iya. Ya bener juga sih, jangan terputus, sama mungkin lebih banyak lagi acara-acara yang sekiranya kayak gini ya, iya, betul. gini, karena perayaan umat Islam dan perayaan agama lain juga banyak. Jadi mungkin kalau misalnya nextnya atau in the future gitu ada acara lagi, kayak mungkin lebih baik kalau misalnya dibanyakin acara-acara yang lebih ngerangkul agama-agama lain gitu. Kan ini keren banget gak sih dari sekolah-sekolah lain, semua keren banget. Jadi lebih baik dilanjutin terus dan diperluas aja. Iya, diperluas. Gitu. Thank you so much buat mau dilanjut? Nggak usah deh. Oke. Thank you so much buat jawaban-jawaban dari kalian, dan saran-sarannya akan kita terima dan tentunya akan kita kembangkan lagi. Dan ini adalah akhir dari podcastnya. Terima kasih Kak Davinta dan juga Kak Ibi. Sampai jumpa di next episode. Dadah!